Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan contoh soal mencari luas benda ya. Nah, ini rumus mencari luas benda ya, yaitu secara umum L sama dengan integral HDS, di mana DS kalau menggunakan X ini ya, DS kalau menggunakan Y ini ya. Kemudian contoh soal, hitunglah luas bidang tabung E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat yang dibatasi oleh bidang Y sama dengan Z di atas bidang XOY ya. Nah, ini saya langsung gambar ya. Di pertemuan di video sebelumnya saya sudah menjelaskan cara menggambar itu seperti apa ya. Nah, setelah kita gambarkan, kita masukkan angkanya, kita dapatkanlah bahwa gambarnya seperti ini. Jadi ini terletak di bidang YX, YOX atau XOY ya. Nah, jadi kalau X sama Y bidangnya ini, X sama Z bidangnya ini ya, Y sama dengan Z bidangnya ini ya. Nah, karena kita tadi X sama Y, maka terletaknya adalah bidangnya di ini ya. Maka karena bentuknya tabung ya, setelah kita masukkan titik-titiknya nanti ya, maka kita dapatkanlah atau kita hubungkanlah bentuknya seperti ini ya, bentuknya bentuk tabung. Jadi cara menghubungkannya begini ya, ini A, ini A. Nah, kemudian kita tarik garis sejajar sumbu Z ya sebesar A, tarik garis sejajar sumbu Z sebesar A, lalu kita hubungkan juga titik dari sini ke sini membentuk tabung ya, membentuk persamaan ini ya. Nah, lalu di sini kita hubungkan garis sejajar sumbu Y, titik ini ke titik ini bentuknya begini. Kita tarik garis sejajar sumbu X, bentuknya begini. Nah, ini sudah kita dapatkan bentuknya tabungnya seperempat. Jadi tabung dibelah seperempat ya. Nah, kemudian karena yang kita akan hitung itu adalah dibatasi oleh bidang Y sama dengan Z ya. Nah, Y sama dengan Z ini nih ya. Jadi kalau ini kita tarik garis sejajar dengan ini kita tarik sejajar dengan ini bidang Y sama dengan Z, lalu kita hubungkan titiknya ya. Nah, maka ini akan terdapat bidang Y sama dengan Z. Bisa ya membayangkan bidangnya ya, Y sama dengan Z. Nah, karena yang ditanya atau yang diminta itu adalah di atas bidang XOY, bidang XOY kan di bawah ya. Karena dia minta itu dibatasi oleh bidang Y sama dengan Z ini, tetapi di atas bidang XOY berarti di sini. Berarti di sini ada garis lengkung lagi ya. Ini yang di bawah, yang di atasnya ini. Jadi kita menghubungkan titik A ini dengan perpotongan atau pertemuan tinggi tabung dengan bidang Y sama dengan Z. Ini kan, ini tinggi tabung, ini pertemuan bidangnya, ini titiknya. Kita hubungkanlah titik ini, bentuknya seperti ini. Nah, melengkung ya, melengkung seperti ini ke titik A. Nah, inilah yang diminta ya, luas mencari yang diarsir ini. Jadi yang diarsir ini adalah yang kita cari. Nah, ini tingginya atau hanya, kan rumusnya itu HDS ya, jadi nanti tingginya adalah Z ya, nanti kita ganti Z nya hanya menjadi Z. Nah, seperti ini ya. Jadi B sama dengan integral hanya kita ganti dengan Z DS ya. Nah, kemudian DS-nya kita menggunakan Y. DS kan ada dua nih, bisa menggunakan X, bisa menggunakan Y. Kita sekarang menggunakan Y ya. Maka persamaan tabung ini E kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat, kita mencari Y kuadrat sama dengan A kuadrat min E kuadrat ya, ini berpindah. Kemudian Y-nya adalah akar. Nah, lalu akar ini kita buat dalam bentuk pangkat ya, supaya kita mudah menurunkan sesuai dengan rumus turunan. Rumus turunan secara umum Y sama dengan U pangkat N, maka turunannya N kali U pangkat N min 1 U aksen atau D dari U ya. Nah, ini Y aksen sama dengan setengahnya ke depan ya. Ini adalah U pangkat N min 1 ya, N nya setengah 1, karena penyebutnya 2 maka 1 adalah 2/2 ya. U aksen atau D dari U. Nah, ini kan kita misalkan U nih, U pangkat N atau U pangkat setengah ya, D dari U. Kemudian, nah ini saya tulis kembali ya. Nah, ini 1 dikurang 2 min 1 ya, penyebutnya 2. Jadi ini ditulis lagi tapi pangkatnya jadi min setengah.
Nah, turunan A 0, turunan min X kuadrat adalah min 2X. Ya, setengah kali 2 habis. Ya, min X pindahkan ke depan, ini tetap ditulis. Lalu kita buat dalam bentuk akar ya, supaya tidak min, maka ini kita pindahkan ke bawah ya. Setengah itu adalah bentuk akar. Jadi hasilnya adalah min X per akar A kuadrat min X kuadrat. Nah, inilah turunan pertamanya hasilnya ya. Karena rumus busur tadi harus dipangkatkan 2, maka turunan pertama ini kita pangkatkan 2. Min kali min plus ya, X kali X kuadrat. Akar kali akar, habis akarnya ya. Jadi A kuadrat dikurang X kuadrat. Nah, inilah turunan pertama pangkat 2 ya. Masukkan ke rumus DS ya. 1 plus ini kita masukkan ya. Nah, ini tidak bisa dijumlah karena penyebutnya tidak sama. Kita samakan dulu penyebutnya ya. 1 itu adalah A kuadrat min X kuadrat per A kuadrat min X kuadrat ya. Ini plus ini per ini ya. Nah, ini kita selesaikan. Ini habis min X kuadrat dengan plus X kuadrat, tinggal A kuadrat ya, per akar A kuadrat min X kuadrat ya, akarnya tetap. Nah, ini kita tarik akar A kuadrat dapat A ya. Di bawah ini tetap dalam bentuk akar dx. Nah, inilah ds hasilnya ya. Nah, ini saya tulis kembali. Nah, ini ds hasilnya. Karena di soal ada kata-kata bidang y sama dengan z, maka ya z tadi bisa kita ganti dengan y ya. Tadi kan di soal tadi, nah ini z-nya kita ganti dengan y ya, y-nya adalah ini. Nah ya, karena bidangnya y sama dengan z ya, maka z sama dengan y. Nah, kita masukkanlah y itu adalah ini, sama dengan z, akar A kuadrat min X kuadrat. Masukkan ke rumus ya. LB integral 0 sampai A ya batasnya. Akar A kuadrat min X kuadrat. Masukkan ya, z-nya adalah ini, ds-nya tadi ini. Ya, sehingga ini habis sama ini, tinggal integral A dx. Integral dx A-nya keluar, integral dx x batasnya 0 sampai A. Lalu masukkan batas atas dikurang batas bawah. Hasilnya adalah A kuadrat. Sehingga luas tabung adalah ada 2 bagian tabung ya, maka luasnya adalah 2 kali A kuadrat ya. Nah, demikianlah penjelasan dari saya ya. Mudah-mudahan mahasiswa paham apa yang sudah saya jelaskan tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.